Nih sekarang mau bantuan. Inilah video amatir saat kapal motor karam di sekitar Pulau Salah Nama, Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Tiram menuju Pulau Pandang mengangkut 66 penumpang dan awak kapal. Di hutan ya nih. Sesampainya di Pulau Salah Nama, kapal kandas dan menabrak karang. Akibatnya lambung kapal bocor dan kemasukan air. Beruntung seluruh penumpang langsung turun dan menyelamatkan diri ke pulau sesaat sebelum kapal karam. Sulitnya jaringan komunikasi membuat evakuasi seluruh penumpang sempat tertunda. Kami sudah mendapatkan dua kapal ikan yang telah mengevakuasi lebih awal, yaitu 9 orang dan 26. Terus kami menggunakan kapal perahu angkatan laut, kita menyusup ke Pulau Salah Nama, mengamankan lagi 31 orang penumpang dan kami bawa ke evakuasi ke kapal. Lanjut, kami langsung membawa ke Pelabuhan Tanjung Tiram. Sekira pukul 2.30 dini hari kami sampai di sini. Jadi jumlah penumpang berikut dengan kru kapal ada 66. Dugaan sementara penyebab kapal karam tersebut karena kelebihan muatan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, A-News melaporkan. Kapal motor Sumber Makmur mati mesin di Kepulauan Seribu. 61 orang pemudik dan wisatawan dievakuasi. Pulang mudik, 6 orang satu keluarga tewas akibat mobil travel yang ditumpangi terjun ke parit di Majalengka, Jawa Barat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengakhiri perang sementara Iran bersiap tutup total Selat Hormuz. Pemirsa, kapal motor Sumber Makmur mati mesin di Kepulauan Seribu saat hendak menuju Pelabuhan Rawasaban. 61 orang pemudik dan wisatawan dievakuasi. Petugas Gulkarmat sektor Pulau Lancang mengevakuasi penumpang kapal KM Sumber Makmur di perairan barat Pulau Lancang, Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Setelah mendapat laporan dari salah satu penumpang yang panik karena kapal yang ia tumpangi mesinnya mati, terombang-ambing di tengah laut dan mulai kemasukan air. 61 orang penumpang, dewasa dan anak-anak dievakuasi menggunakan kapal Satria Biru 08 dan kapal Rescue Boat 02. Duduk. Ombak yang besar dan kencangnya angin sempat membuat petugas kesulitan mengevakuasi para penumpang karena kapal terus bergerak. Kami mendapat laporan dari salah satu penumpang kapal KM Sumber Makmur yang mengalami trouble dikarenakan tali pendelnya putus sehingga menyebabkan mesin mati dan air masuk ke dalam badan kapal. Kejadian tersebut membuat penumpang panik. Lalu kami dari pos pemadam Pulau Lancang meluncurkan unit Satria Biru 08 dan dibantu unit Rescue Boat 02. Kini 61 penumpang dievakuasi ke Pulau Lancang dalam kondisi selamat. Sementara kapal KM Sumber Makmur yang mengalami mati mesin ditandu ke tempat yang lebih aman. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari pertama masuk kantor usai cuti bersama Idul Fitri, sejumlah aparatur sipil negara di sejumlah kota berlarian takut ketinggalan apel pagi. Hari ini pemirsa, ASN wajib masuk dan akan disanksi tegas jika tidak masuk kerja.
Karena sudah hampir terlambat, para ASN ini berlarian menuju lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur Rabu pagi. Mereka bergegas masuk ke barisan agar tidak terkena sanksi. Sementara sebagian ASN yang sudah terlambat hanya bisa pasrah. Mereka duduk-duduk di halaman kantor untuk menunggu sanksi atas keterlambatan tersebut. Di hari pertama ASN masuk kerja pasca libur hari raya ini, seluruh pegawai Pemkab wajib hadir 100%. Jika ada yang terbukti bolos, maka akan diberi sanksi tegas. Apel di hari pertama masuk kerja ini juga diwarnai sejumlah ASN yang jatuh pingsan. Mereka langsung ditangani tim medis sehingga tidak ada yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Apakah ada sanksi untuk yang telat atau tidak hadir di hari pertama kerja ini? Pasti, karena kita sudah libur panjang, belum lebaran dan sudah lebaran, kali ini diwajibkan 100% untuk masuk kerja, karena sudah cukup. Ada berapa kira-kira yang tidak masuk atau absen, Pak? Ya, sampai hari ini belum ada laporan. Sementara itu, sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan ini panik dan terpaksa berlari-lari masuk ke dalam kantor Bupati Asahan Rabu pagi. Mereka takut pintu pagar ditutup dan tidak dapat mengikuti apel gabungan perdana masuk kerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri. Bahkan sejumlah ASN tidak bisa mengikuti apel karena terlambat dan tidak diperkenankan masuk karena apel sudah dimulai tepat pukul 7:30 pagi. Di hari pertama ini, tingkat kehadiran ASN mencapai 98%, di mana sebanyak 91 dari 1.000 lebih pegawai yang absen. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari pertama setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Kita melaksanakan upacara sekaligus mengecek kehadiran daripada jumlah personil di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan bersama Bupati, Satgas, Bupati. Tingkat kehadiran itu sampai dengan saat ini hadir 98% dari seluruh jumlah pegawai. Diharapkan usai lebaran, para ASN dapat melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dan tidak lagi melanggar aturan saat bekerja. Dari Asahan, Sumatera Utara dan Jombang, Jawa Timur, Ulil Amri dan Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas alias Gus Yakut kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan status Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Mengenakan rompi oranye, Gus Yakut tiba di gedung KPK pukul 10:30 siang dengan pengawalan ketat petugas. Gus Yakut mengaku bersyukur bisa berlebaran dan sungkeman dengan ibundanya. KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025, namun 5 hari berselang keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah dan dikabulkan KPK. Status tahanan rumah Gus Yakut baru diketahui publik setelah istri ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkap kepada awak media. Dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Rencananya KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Rabu 25 Maret. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat masih dipadati pemudik motor dan mobil yang hendak balik ke Jakarta. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.